Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my podcast. Di zaman saat ini, di mana anak-anak muda lagi berada di fase masa-masa yang penuh dengan kegairahan dan juga perasaan cinta yang berbunga-bunga gitu. Namun, dalam Islam, pacaran di luar pernikahan adalah suatu larangan yang penting untuk dipahami. Kenapa sih bisa dilarang? Kenapa sih Islam tidak memperbolehkan gitu? Yang pertama, kita itu harus memahami bahwa cinta dan kasih sayang antara seorang pria dan juga seorang wanita adalah sesuatu yang indah. Kita harus memahami bahwa rasa cinta kita ini adalah sebuah anugerah dan juga fitrah yang diberikan oleh Allah. Namun, Allah telah menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang halal untuk mengungkapkan perasaan cinta kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu untuk berumah tangga hendaklah menahan diri dari perbuatan zina. Itu terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 33. Pacaran itu biasanya melibatkan interaksi yang romantis gitu antara seorang pria dan juga seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, pacaran ini membuka pintu bagi godaan dan juga dosa, walaupun memang pacaran itu tidak selamanya buruk gitu ya. Ada juga yang bilang kalau pacaran kita sehat gitu, kita gak ngapa-ngapain, malahan kita saling menyemangati bla 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 dan segala hal gitu ya. Tapi teman-teman, gimana pun indahnya setan membungkus perbuatan pacaran ini, kita harus memahami bahwa pacaran itu merupakan gerbang dari perbuatan zina. Karena mungkin teman-teman tahu dong, zina itu ada berbagai macam, bukan hanya saja berpegangan tangan, tapi ada zina pikiran, zina mata, zina hati, dan banyak hal. Allah telah mengingatkan kita akan bahayanya dari zina itu. Dan Allah telah melarang interaksi ini dengan tujuan untuk melindungi kita dari akibat negatif yang dapat merusak kehidupan kita. Selain itu, teman-teman, pacaran juga dapat mengalihkan fokus kita dan energi kita dari tujuan yang utama dalam kehidupan, yaitu mendapatkan ridha Allah dan mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi menghabiskan waktu dan energi dalam hubungan pacaran yang tidak memiliki jaminan keberkahan. Apakah ketika teman-teman memilih untuk pacaran, apakah teman-teman sudah memikirkan tentang keberkahan yang ada dalam hubungan tersebut? Apakah teman-teman tahu apakah Allah meridhoinya atau tidak? Tentu kita tidak tahu ya, maka dari itu kita harusnya menjauhi perbuatan seperti itu, menjauhi interaksi-interaksi seperti itu. Pacaran ini hanya akan membuang-buang potensi kita untuk mengembangkan diri, mengejar pendidikan, atau mengabdikan diri dalam ibadah yang lebih bermanfaat. Karena terkadang ketika kita pacaran, kita itu seringkali, lupa dengan tujuan kita untuk belajar seharusnya. Harusnya ibadah karena Allah, malah ibadah karena pacar kita gitu. Nah, di luar pacaran itu banyak sekali hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan, yang justru akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti apa sih? Contohnya mengeksplor diri, mengeksplor hobi kita, dengan memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak lagi. Sebagai anak muda, marilah kita sadari bahwa Islam adalah agama yang begitu sempurna dan memberikan pedoman yang begitu jelas untuk menjaga kesucian kita dan kehormatan kita. Sebagai gantinya, kita dapat memilih untuk fokus pada pertumbuhan pribadi, memperdalam pengetahuan agama, dan membangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan juga teman-teman yang baik. Jadi, teman-teman,
Daripada terjerat dalam perbuatan yang dilarang oleh agama kita, marilah kita menjaga hati dan menjaga diri dari godaan pacaran. Kita akan memasuki fase kehidupan yang indah dan halal, yaitu pernikahan, di mana cinta dapat dinyatakan dengan izin Allah dan melalui hubungan yang penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Ketika kita pacaran, apakah itu menjamin kebahagiaan kita? Tentu tidak. Apakah ketika pacaran itu menjamin keberkahan kita? Itu juga tidak menjamin, teman-teman. Ketika pacaran itu, yang ada hanyalah bikin kita pusing gitu ya. Kadang ada hal-hal yang diributin atau apa yang bikin kita malah sakit hati bukannya bahagia. So maybe that's all what I can say in this episode. Dan jangan lupa juga ikuti podcast Langkah untuk mendengarkan lebih banyak lagi. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.